بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama sekali tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kemudahan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga bisa menghadiri undangan dari Munatur. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam kondisi seperti yang sekarang kita jalani dan semakin bertambah ya nikmat kesehatan, kekuatan dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian ya terima kasih kepada Ibu Asy ya sebagai pimpinan Munatur dan para Ustadz Pak Razi ya, saya banyak juga pengalaman dari beliau, Masya Allah, selama musim haji. Kemudian pada Ustadz Aan dan tim semuanya ya, barakallahu fikum. Sebelum menjawab kenapa harus haji, tadi Ustadz Aan bertanya apa Ustadz? Kenapa kita harus berhaji, Ustaz? Ini kan jadi pertanyaan. Sepertinya ada, sebelum itu ada pertanyaan yang ingin antum ungkapkan. Kenapa? Iya, tadi bajunya kenapa kita beda? Beda, Ustaz ya? Iya. Ya, kalau kostum boleh aja beda, tapi hatinya tetap sama ya. Oke. Hatinya sama, niat untuk haji semua, haji yang mabrur gitu ya. Alhamdulillah. Ini kenapa sedikit berbeda? Karena kostum yang kita pakai ini atau kemeja yang kita pakai ini waktu pakai haji ya Ustaz ya. Masya Allah. Jadi emang terselip doa gitu ya, mudah-mudahan bisa berangkat haji lagi begitu ya Ustaz ya. Betul enggak? Dan juga ya kami mendoakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan ya yang hadir semua ini dipanggil semuanya. Ya mudah-mudahan nanti malam keluar nama-namanya ya. Kita sekarang ini hanya ya banyak berdoa. Ya mudah-mudahan ya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah mudah-mudahan yang hadirnya sekarang berapa jumlah Bu Asy? Masya Allah 150. Tahun kemarin 119. Masya Allah. Perkiraan 200. Undangannya 200. Masya Allah. Ya mudah-mudahan semua bisa berangkat ya 150 ini. Spesial ini bagi Pak Sigit dan Pak Iska, Masya Allah. Tadi tidak kelihatan, mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak kualat ya. Pimpinan masa nggak disalamin ya. Barakallahu fikum. Ya jemaah sekalian, ya calon-calon ya tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita santai saja pada kesempatan kali ini karena intinya kita ingin silaturahim. Tapi silaturahim ini tentu semakin ya indah, mulia dan bermanfaat bila kita isi dengan sharing tentang masalah ilmu ya. Jadi pahala silaturahim yaitu kita saling berkomunikasi, saling mengenal dan tentu berujung pada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian untuk tujuan yang mulia, maka ini tentunya adalah satu nikmat ya selain nikmat yang telah kita sebutkan tadi. Tak tahu apakah travel lain sudah memulai ya persiapan mereka untuk ya keberangkatan haji tahun 2025, wallahu a'lam. Tapi sepertinya ya travel Munatur ini mungkin yang terdepan ya. Sepertinya begitu Bu ya. Saya nggak mendengar. Ya, tapi apakah travel lain juga seperti ini?
mungkin juga ya, tapi ya mudah-mudahan ini sebagai bentuk kepedulian bahwa ya komitmen tadi bagaimana kita bisa berhaji sesuai dengan sunnah, itu semangat kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di kesempatan yang mulia ini. Ya, kita niatkan selain silaturahim kita ingin juga sharing tentang ilmu ya, yang merupakan bekal perjalanan hidup kita dalam meraih kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Pertanyaan yang kedua, ya kenapa berhaji? Ya, mudah-mudahan semua sudah tahu jawabannya. Tapi kita hanya saling mengingatkan kembali. Ya, yang pertama, ya kita adalah hamba Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ya. Dan di antara ibadah yang wajib dan itu merupakan bagian dari rukun agama kita adalah berhaji bagi yang mampu. Tentu banyak ya jenis-jenis ibadah, macam-macam ibadah yang wajib dan yang sunnah. Dan di antara ya, yang wajib ya sebagaimana kita maklumi rukun Islam yang 5 dan kewajiban yang lainnya, di antaranya adalah melaksanakan haji. Akan tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala menuntut bahwa haji itu hanya bagi yang mampu. Kalau salat semua harus salat kecuali berhalangan, ada uzur. Ya. Yang sakit tetap salat. Yang miskin tetap salat. Yang kaya tetap salat. Ya. Yang sehat, yang sakit semua harus salat. Ya, tidak ada batas akhirnya kecuali kematian. Puasa bagi yang balik dan juga yang dalam keadaan sehat dan tidak dalam perjalanan. Ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Zakat begitu juga. Ya. Akan tetapi haji ini hal yang spesial. Karena pelaksananya satu tempat yaitu Mekah, dan juga itu membutuhkan perjuangan, pengorbanan, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut bahwa diwajibkannya satu kali dan itu bagi yang mampu. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa hidup ini tentu memiliki tujuan yang mulia. Ya, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut ya, ibadah tersebut adalah seluruh ketaatan ubudiyah kita yang dicintai, ya seluruh perkataan, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk lisan atau perbuatan yang tampak dan yang batin, yang zahir. Ya, maka semua ketaatan, semua amalan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah diperintahkan adalah ibadah, dan termasuk dalam hal adalah melaksanakan ibadah haji. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Ya, kewajiban kita ya untuk menunaikan haji karena Allah, dan itu bagi yang mampu. Subhanallah, alhamdulillah, bagi yang mampu. Man istata' ilaihi sabila, kemampuan dari kesehatan, kemudian keamanan, ya, finansialnya, transportasinya, dan ditambah bagi kaum wanita adalah mahramnya. Nah, alhamdulillah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang sungguh ya tidak sabar lagi ya untuk bisa datang ke tanah suci. Tentunya ya mungkin rata-rata sudah mendaftarkan diri yang mungkin 5 tahun atau 6 tahun ya, atau mungkin lebih. Itulah bagian usaha kita untuk bagaimana ya bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwa hal itu semua akan terlaksana dengan izin Allah, dan siapa yang akan berangkat tahun ini insyaallah semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka sekarang kita tinggal banyak berdoa ini. Ya berdoa, ya Allah, ya mudahkan ya Allah hamba untuk bisa berangkat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, anak-anak dalam keadaan sehat, ya
Kalau nanti Bapak Ibu sehat dan ingin berangkat, tapi ternyata anak, keluarga, ya tidak sehat, bagaimana meninggalkan mereka? Jadi intinya kita mohon kepada Allah, negeri kita aman, kita semua sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan tentu yang tidak kalah pentingnya bahwa tetap ditanamkan dalam diri kita semangat untuk beribadah tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kenapa kita berhaji? Ya, karena sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah ibadah. Ya, hak Allah yang wajib kita tunaikan adalah beribadah, dan di antara ibadah adalah haji. Ya. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad Allah qala Allah wa rasuluhu alam qala haqqullah 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah yang wajib kita tunaikan, kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, ya, dan tidak mempersekutukannya. Dan di antara ibadah tersebut adalah haji. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kenapa kita juga harus berhaji? Ialah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berhaji. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada seorang yang mampu untuk berhaji, untuk menunaikan haji lillah. Lillah, perhatikan ya Bapak sekalian, lillah. Ini dari awal kita dah mulai nih, kemudian belum manasik kita, tapi dari awal kita tanamkan dan kita terus ingatkan pada diri kita. Lillah. Hati-hati kalimat lillah. Walillahi 'alan nas, walillah, untuk Allah. Berarti apa artinya? Semata-mata tulus, ikhlas untuk meraih ridha Allah, lillah. Haji untuk Allah. Ini permasalahan niat. Dan insya Allah jika Allah mudahkan kita dan juga saya dimudahkan bersama Ustaz Fakhrul Razi mendampingi Ibu sekalian, ya terus nilai-nilai akan kita tanamkan. Karena lillah, karena sangat ya memberikan efek yang positif bagi keadaan kita mulai dari sebelum berangkat dalam perjalanan sampai tanah suci, sampai pulang nanti ke tanah air. Lillah. Nah, ini insya Allah penjelasan akan lebih ya detail nanti dalam masalah ketulusan dan keikhlasan. Jadi intinya keikhlasan. Ini poin yang terpenting juga dalam haji. Jadi kita ya ingin ya memenuhi seruan Allah, panggilan Allah yang telah diberikan kecukupan bagi kita semua. Alhamdulillah. Semoga Allah menambahkan yang lebih banyak dan lebih mulia. Allahumma amin. Kemudian ya Nabi juga bersabda, ya ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajj fahujju. Wahai manusia, wahai sekalian ya umatku, bahwa Allah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Nah, perintah Allah, perintah Rasulnya, dan itu bila dapat kesempatan disegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, apa yang akan menimpa diri kita, kematian, sakit, ya, dan berbagai hal yang tidak bisa kita prediksi. Maka ada kesempatan dimanfaatkan. Ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah untuk menunaikan haji, karena sesungguhnya salah seorang tidak mengetahui, inna ahadakum la yadri ma yu'radu lahu, seorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, apa yang akan terjadi. Ya. Ya. Dan itu faktanya seperti itu. Ya, betapa banyak yang telah mendaftarkan diri. Ya. Tapi ternyata di hari hanya dia tidak bisa berangkat. Kenapa? Sakit. Atau waliyadzubillah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga apa yang diniatkan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa kita harus berhaji? Ya, kita ingin menunaikan rukun Islam kita, menyempurnakan rukun Islam kita. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa di antara rukun Islam adalah hajju baitillah man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk melakukan hal itu. Kemudian secara khusus, kenapa juga kita berhaji secara khusus bagi ibu-ibu sekalian? Inilah jihad, bentuk jihadnya kaum wanita.
Ya, jihadnya kaum wanita, subhanallah, ya tidak mengangkat senjata, tidak menghadapi musuh di medan perang, tidak. Tapi ternyata jihad mereka adalah berhaji, itu bagian dari jihad. Betul, pengorbanan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, dan kita merasakan betul ya bagaimana perjuangan haji itu, subhanallah. Tidak ada tempat kita berserah diri. Ya, kita berlepas diri dari segala kecerdasan kita, dari segala kekuatan kita, dari segala kemampuan kita, dari segala kekayaan kita, dari segala keilmuan kita. Hanya Allah. Ya, semua telah kita persiapkan. Ya, semua telah kita prediksi. Ya, semua telah diantisipasi. Ya. Udah, nggak ada tempat bersandar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terpenting juga. Ya. Di situ akan semakin tampak ya, luar biasa bahwa ternyata lemahnya kita. Ya. Butuh perjuangan. Bahkan kemarin ya, kondisi kita luar biasa Bapak sekalian ya, ujian dari Allah. Bahkan sebagian ya sudah berwasiat kepada istri atau suami pada istrinya. Bisa ditanya Pak Ketua ya, dan jemaah haji yang tahun kemarin. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Gak ada. Siapapun tidak bisa menolong. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Maka betul-betul perjuangan. Perjuangan. Naam. Ya. Jihad. Kata Nabi SAW, kata ya, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah ada jihad, diwajibkan jihad bagi kaum wanita? Ya, kata Rasul, tidak kecuali bagi mereka, yaitu berhaji. La jihad la qitalah fi. Jihad tapi tidak ada peperangan, yaitu al-hajj wal umrah, menunaikan haji dan umrah. Nah, kemudian ya, kenapa kita juga segera berhaji ya, bagi yang mampu? Karena seperti yang diriwayatkan di sebagian ya sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya, man ataqa al-hajj falam yahud fasawa'un alaihi yahudiyan mata aw nasraniyan. Kata beliau, barang siapa yang telah mampu untuk berhaji kemudian ya tidak melaksanakan haji, maka terserah dia mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Apakah dia kafir? Tidak. Tapi itulah kondisi yang itu ancaman. Nah, siapa yang tidak haji bukan karena mengingkari kewajibannya, ya tidak kafir. Berbeda dengan hukum salat, ya. Tapi ini ancaman. Begitu pentingnya bagi yang telah mampu. Kalau Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, berarti telah mampu, ditunda-tunda. Nah, ini yang mendapatkan ancaman. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, karena Bapak Ibu sekalian telah mampu, tapi hanya tinggal menunggu waktu, ya, maka tentunya kita harus bersegera melakukan hal itu. Kemudian kenapa kita harus berhaji? Ya, karena tujuan hidup kita jelas, orientasinya akhirat. Dan akhirat kemana tujuan kita? Hanya dua. Kita berlindung dari yang kedua, tapi yang pertama kita harapkan, yaitu surga. Gak ada di akhirat, tidak tempat kecuali dua tempat saja, surga atau neraka. Ya. Nah, kita ingin masuk surga, dan di antara wasilah dan ibadah yang mulia untuk ya perjalanan menuju Allah, surga, meraih surga Allah adalah berhaji. Haji yang mabrur. Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaan ila jannah. Haji yang mabrur. Bagaimana kemabruran haji tersebut? Ya, tentunya sebagaimana yang menjadi komitmen ya munatur sesuai dengan sunnah Nabi. Bapak Ibu sekalian beruntung, sudah tepat dia dibimbing oleh Allah untuk memilih travel yang komitmen untuk ya melaksanakan sesuai dengan sunnah. Mohon maaf, bukan kita menghina dan ya melecehkan travel yang lain. Ya alhamdulillah banyak dari travel yang lain di sana, masya Allah. Tapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu akan ya kalau berangkat nanti akan melihat. Beruntung kalau jika ada travel yang betul perhatian untuk penerapan sunnah dalam berhaji. Ya, beruntung. Kita di sana melihat bagaimana kasihan, tenaga habis, duit habis, waktu habis,
tapi ternyata nggak maksimal. Kemudian kita berhaji haji mabrur, subhanallah. Ya. Maka alhamdulillah itu yang menjadi komitmen. Dan saya tatkala ya ditawarkan ya oleh Ustaz Aan, ya Munatur ingin mengajak untuk jadi pembimbing, ya saya melihat ya komitmen dan semangatnya adalah untuk menegakkan sunnah. Lah inilah yang harus kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Ya saya mempersiapkan diri ya, mudah-mudahan ya ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dan bagaimana kita betul-betul bersama-sama untuk meraih surga dengan haji yang mabrur sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu semangat saya kenapa ikut, ya alhamdulillah ikut membantu Bu Asi dan juga bersama Ustaz Fakhur Razi ya. Komitmen kami seperti itu juga, bahwa semua ibadah dan ketaatan ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian insyaallah jalan ke surga itu semakin mulus. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang terakhir pada kesempatan kali ini tentunya kenapa berhaji? Karena begitu banyak manfaatnya. Dan Allah telah menyebutkan hal itu. Tidak sebanding dengan manfaat dari bisnis yang kita dapatkan di dunia ini. Tidak sebanding. 1% pun tidak sebanding. Ya. Yang kita telah bergelimang dengan mungkin harta, kemanfaatan dunia, ya, kedudukan kita. Dan begitu haji, kenikmatan, betul perjuangan, capek, letih. Tapi ada satu manfaat dan kenikmatan yang tidak pernah didapatkan kecuali di sana dan dalam nuansa haji itu. Umroh tidak seperti itu. Karena tidak ada wukufnya, tidak ada mabitnya, tidak ada diminanya. Luar biasa. Sulit untuk mengungkapkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Sulit. Hanya bisa diungkapkan dengan tetesan air mata. Mohon maaf ya, bukan menyombongkan. Ya, alhamdulillah selama saya di sana dari 93 sampai 2010 alhamdulillah bisa haji. Ya, pelayanan kepada jamaah haji. Gak bisa. Itu bukan ya hal dibuat-buat tetesan mata itu, tidak. Itu udah spontanitas seperti itu. Karena terharunya gak ada yang bisa diungkapkan. Lisan itu udah jadi bisu, gak bisa berbicara. Hanya berbicara bagaimana? Tetesan air mata. Nah ini yang selalu dalam perjalanan haji yang kita lakukan. Ya, penanaman nilai-nilai seperti ini. Karena kalau hanya berangkat Bapak Ibu ke Mekah, ke Muzdalifah, ke Mina, Arafah, perpindahan hanya transportasi saja. Tapi tidak ada perpindahan batin menuju ke semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tinggi. Gersang Bu pelaksanaan ibadah hajinya. Hampa. Tidak menghayati apa yang dibaca. Tidak menghayati bagaimana wukuf di Arafah. Tidak menghayati bagaimana mabit di Muzdalifah. Bagaimana waktu tawaf. Bagaimana waktu melontar. Itu bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual melontar-melontar juga. Wukuf-wukuf juga. Ramai-ramai ke Jabal Rahmah ke sana begitu ya. Tapi makna-makna keimanan itu yang tidak didapatkan kecuali orang betul-betul mempersiapkan diri dengan matang dari sekarang ini. Nah, seharusnya begitu kita dalam beribadah. Itu yang dituntut. Nah, semangat kita yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bersama Ustaz Fakhur Razi, kita akan menggali nilai-nilai ya, makna-makna ya, rohanian seperti itu yang ya, itu yang insya Allah akan buat kita semangat. Nah, banyak manfaatnya dunia akhirat. Makanya Allah mengatakan wa'adzin fin nasi bil hajj. Tadi ada sedikit keliruan dibaca ayat walillahi 'alan nasi wa'adzin fin nasi bil hajj, bukan fil hajji, bil hajji. Ya. Nanti bacaan tadi perlu dikoreksi sedikit. Wa'adzin fin nasi bil hajji, bukan fil hajji, bil hajji. Naam, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Dan serukanlah ya kepada manusia untuk mengerjakan haji, mereka pasti akan datang ya kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai ya menunggangi unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka betul-betul menyaksikan, mendapatkan manfaat. Manafi' di sini umum, dunia dan akhirat. Dan yang lebih utama, manfaat akhiratnya.
hati, keampunan dosa, kedekatan kepada Allah. Yang tidak pernah menangis dalam berdoa di sana akan menangis. Ya, sebagai contoh saja. Waktu Bapak Ibu wukuf di Arafah, mudah-mudahan nanti ya dimudahkan. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, semoga yang hadir ini semua diberi kesempatan nanti ya Allah. Allahumma amin. Luar biasa. Tatkala kita membayangkan, menghadirkan bagaimana kondisi wukuf di Arafah, kita yang datang dengan penuh dosa, bergelimangan dengan dosa, kesalahan, kita ingin mensucikan hati dan jiwa. Hanya ada satu tempat atau zat yang bisa mensucikan jiwa kita, Allah. Allah mengatakan, perhatikan hamba-hambaku datang dari semua penjuru dalam keadaan berdebu, dalam keadaan ya kondisi yang sungguh sangat memprihatinkan sekali. Apa yang mereka inginkan? Hanya keampunan. Kata Allah, saksikan bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya. Belum lagi seperti sekarang. Nah, sebelum kita berangkat udah, Masya Allah, bertambah ibadah kita dan saling kenal mengenal. Betul nggak? Persaudaraan semakin kuat. Luar biasa. Semakin kuat persaudaraan. Saling kenal. Nah, dan tentunya juga akan manfaat lebih besar lagi. Kita akan saling mencintai karena Allah, menginginkan kebaikan, bertambah iman kita. Ya, seperti itu. Dan insya Allah Bapak kesan bukan untuk bisnis, karena bisnis sudah melebihi di sini di Indonesia. Alhamdulillah. Sana hanya satu bisnis yang kita cari, bisnis akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, itulah beberapa alasannya kenapa kita harus berhaji. Tapi ya perlu penghayatan ya terhadap nilai-nilai tadi. Kalau sebuah mungkin teorinya, informasinya alhamdulillah sudah didengar, tapi yang sangat dibutuhkan adalah penghayatan terhadap nilai-nilai tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberi kemudahan bersama-sama. Saya dan bersama Pak Khorosi nanti bisa yang mendampingi Bapak Ibu sekalian. Semoga haji mabrur ya. Haji mabrur dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian. Mohon maaf. Wallahu a'lam.